Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mokhtar dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini menjelaskan bagaimana sikap selektif dan bertanggung jawab dalam menghadapi kemajuan iptek. Globalisasi merupakan salah satu proses yang tidak dapat dihindari. Salah satunya terlihat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang memberikan dampak baik positif maupun negatif. Agar pengaruh globalisasi tidak merusak kehidupan masyarakat, maka perlu diterapkan sikap selektif dalam berbagai bidang kehidupan terhadap adanya pengaruh kemajuan iptek. Pada dasarnya, sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi diri sendiri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara yang melalui proses yang berhati-hati, rasional, normatif, terhadap segala macam pengaruh dari luar, sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan bertanggung jawab. Sikap selektif ini perlu diterapkan guna menghalau dampak negatif dari kemajuan iptek, sehingga bisa membawa perubahan yang besar dalam berbagai bidang kehidupan. Secara garis besar, sikap selektif terhadap pengaruh iptek ini dapat diterapkan pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sikap selektif terhadap pengaruh iptek di bidang politik. Iptek akan berdampak pada kemajuan politik berbagai negara di dunia, sehingga dapat mampu menghadapi berbagai isu dengan bijak, dapat menerapkan kehidupan politik yang berpihak pada rakyat, demokratis, kuat, dan tangguh. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Hal tersebut bisa dicapai dengan mewujudkan beberapa langkah, yaitu 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam kegiatan politik. 2. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 3. Memperkuat kepercayaan rakyat kepada aparatur pemerintah. 4. Menegakkan supremasi hukum. 5. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh iptek di bidang ekonomi. Iptek membawa banyak pengaruh dan perubahan dalam bidang ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak dana. Dengan menunjukkan organisasi ekonomi tingkat dunia menjadi alternatif peminjaman dana yang dibutuhkan. Peminjaman dana memberikan manfaat bagi ekonomi, tapi juga menjadi beban ekonomi bagi generasi mendatang, dan secara tidak langsung ekonomi dunia akan mempengaruhi ekonomi kita, sehingga bisa menunjukkan adanya keterpurukan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem kerakyatan pola kebijakan strategi pembangunan yang memperdaya ekonomi rakyat merupakan strategi yang dalam melaksanakan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, kemajuan iptek yang merupakan kekuatan dan senjata sistem kapitalisme, liberalisme harus dilawan dengan kekuatan ekonomi nasional. Sikap selektif terhadap pengaruh iptek di bidang sosial budaya. Sosial budaya harus menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian penuh karena banyak pengaruh dan perubahan dari luar akibat kemajuan teknologi atau iptek. Mengingat sosial budaya menjadi salah satu bidang kehidupan yang bersentuhan dengan langsung dengan rakyat. Pola konstruktif, pergaulan bebas, sikap egois, dan dendam keras adalah segelintir kegiatan masyarakat luar yang dapat masuk merusak bangsa. Untuk menangkal budaya asing yang sifat negatif, maka perlu menerapkan sikap selektif budaya mana yang pantas diterima dan tidak. Agar globalisasi yang bermanfaat dapat diserap ke dalam budaya Indonesia, maka perlu adanya perubahan nilai dan perubahan perilaku sebagai berikut. 1. Terbuka pada inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai prestasi. 5. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. 6. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Oke, mungkin itu saja bisa yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata atau yang salah atau yang lainnya, saya minta maaf. Kurang lebih itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.